Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri atas nama Risa Fitri Ayu Nindi dan di samping saya atas nama Suraya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kecerdasan Jamak. Adapun saya sebagai pemateri pertama. Pengertian kecerdasan jamak. Dari segi terminologi, jamak berarti banyak atau lebih dari satu. Berarti kecerdasan yang lebih dari satu. Dalam bahasa aslinya, kecerdasan jamak dikenal dengan istilah multiple intelligency. Menurut Dr. Howard Gardner yang menjadi pencetus teori kecerdasan jamak atau bahasa disebut multiple intelligency, tidak hanya satu kecerdasan yang berperan membawa seseorang sukses dalam hidupnya, melainkan berbagai kecerdasan yang berada pada dirinya, atau kecerdasan jamak. Jenis-jenis kecerdasan jamak. 1. Kecerdasan linguistik atau word smart. Biasa disebut juga kecerdasan berbahasa, adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya melalui bahasa verbal maupun nonverbal. Kedua, kecerdasan logika atau matematika, merupakan kecerdasan dalam menggunakan angka dan logika. Ketiga, kecerdasan visual spasial, merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan gambar untuk memecahkan sesuatu masalah atau menemukan jawaban. Keempat, kecerdasan kinestetik adalah suatu kecerdasan di mana saat menggunakannya seseorang mampu atau terampil menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan seperti berlari, menari, membangun sesuatu, melakukan kegiatan seni dan hasta karya. Kelima, kecerdasan musik adalah kemampuan memahami aneka bentuk musikal dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan. Keenam, kecerdasan interpersonal atau people smart, yakni berpikir lewat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau self smart, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir secara reflektif dengan mengacu kepada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau natural smart adalah kecerdasan untuk mencintai keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora dan fauna yang terdapat di lingkungan sekitar dan juga mengamati fenomena alam dan kepekaan atau kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual, yakni kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat kehidupan yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang berkewajiban menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, melalui teladan dalam bentuk nyata yang diwujudkan dalam perilaku baik lisan maupun tulisan, serta perbuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kecerdasan ada 2, yaitu faktor keturunan atau bawaan, genetik, dan faktor lingkungan. Tingkat kecerdasan seseorang berbeda-beda karena dalam perkembangan kecerdasan ada beberapa faktor-faktor kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor minat dan bawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang terakhir, faktor kematangan, di mana organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap orang manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.